Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Masih bersama saya Andreas Manggabean. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengoperasikan YouTube melalui fitur live streamingnya agar kebaktian bisa dijalankan secara live dan bisa ditampilkan pada TV-TV di rumah para jemaat atau di device yang lain. Sebelum kita membahas mengenai YouTube lebih dalam, saya akan menjelaskan dulu bagaimana sih workflow yang biasa kami jalankan pada setiap hari Minggu, mulai dari sebelum ibadah, saat ibadah, hingga selesai ibadah. Teman-teman bisa lihat di gambar, di sini adalah daftar workflow yang biasa kami lakukan. Tahapan-tahapannya mulai dari persiapan sebelum kebaktian. Nomor 1 ini buka folder kebaktian di desktop. Maksudnya adalah folder kebaktian yang berada di desktop ini sudah berisi data-data isi worship, data-data deskripsi untuk di YouTube beserta judulnya, dan juga ada cover thumbnail untuk video kebaktian di YouTube. Lebih jelasnya teman-teman bisa lihat. Nah, ini ada nama folder, namanya BI 201120. Maksudnya adalah, ini adalah kebaktian bahasa Indonesia, tanggal 20 November tahun 2020. Ini contoh aja. Kalau kita buka isinya, ini ada data-data isi worship, filenya, ada file Microsoft Word, isinya deskripsi YouTube, dan juga ada cover thumbnail yang digunakan untuk cover video di YouTube-nya nanti. Seperti itu. Nah, yang kedua, kita akan membuka OBS dan beserta isi worship-nya sekaligus. Selanjutnya kita harus set semua kamera, kita harus set semua scene dan sources-nya, buka YouTube, login dengan akun Mazmur TV, go live dan masukkan semua informasi, baru ada komando dari stage manager atau kameramen bahwa kebaktian sudah bisa dimulai, kita klik live. Begitu sih teman-teman secara garis besar. Mungkin teman-teman bisa screenshot dulu atau foto pakai kamera, bisa di-save di galeri biar nanti bisa jadi petunjuk untuk live streaming di tempat. Nah, sekarang kita mulai dari buka OBS dan isi worship dulu. Nah, teman-teman di sini kita langsung buka aja isi worship-nya. Seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya, data isi worship ini sudah dibikin sebelumnya sama pelayan juga, yang isinya adalah liturgi kebaktian setiap hari minggunya. Kalau teman-teman mau bikin juga bisa, nanti saya akan bikin videonya terkait pembuatan liturgi dengan menggunakan isi worship. Nah, isi worship datanya sudah ada, mulai dari slideshow pertama, intro ibadah, liturgi nomor 1, liturgi nomor 2, liturgi nomor 3, dan seterusnya sampai selesai. Lalu kita juga harus buka OBS-nya di sini, karena saya merekam pakai OBS, jadi OBS-nya sudah terbuka juga. Teman-teman bisa melihat seperti ini. Nah, di sini ada dua window, window 1, window OBS, dan di bawahnya window Easy Worship yang berjalan beriringan atau bersamaan. Lalu yang kedua, kita harus set semua kamera di scene-nya dan sekaligus sources tiap scene itu sendiri. Di sini kalau saya fokus ke OBS dulu, ya. Nah, biasanya scene-scene yang dipakai adalah scene-scene kamera. Kamera 1, kamera 2. Mungkin kalau ada beberapa video, kita bikin scene tersendiri, namanya bisa apa aja. Kalau saya biasanya video pembuka sama video penutup. Di sini karena tujuannya untuk demo, saya pakai nama video penutup aja. Terus kalau udah kita set di setiap scene-nya, sources apa yang mau kita masukkan ke dalam scene itu. Misalnya scene kamera 1, source-nya biasanya yang paling atas itu NDI source sebagai media komunikasi antara Easy Worship dan OBS. Karena layer dari lirik harus diposisikan di paling atas. Habis itu biasanya di sini kamera
Nah, video capture device. Oke. Ya, seperti itu. Nanti di sini ada merek dari video capture yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Habis itu kalau udah di oke aja. Nah, biasanya kalau kita add source ini, dia selalu otomatis berada di posisi paling atas. Nah, kita harus menyusun manual. Pokoknya urutannya paling atas itu harus NDI source. Yang kedua itu gambar logo HKBP ini. Nanti di komputer gereja udah ada. Baru yang ketiga kamera itu sendiri. Jadi kamera ini paling belakang. Nah, paling bawah maksudnya. Nah, ini karena tujuannya untuk demo, banyak gambar-gambar yang biasa yang harus saya pakai untuk kebutuhan demo ini sih. Nanti ini nggak ada sih waktu live streaming pada praktiknya. Ini untuk kamera 1. Nah, bagaimana untuk kamera 2? Kamera 2 sebenarnya sama aja. Intinya ada NDI source, ada logo AKBP, dan juga ada kamera itu sendiri. Nah, karena sistemnya sama, jadi kita copy aja. Caranya kamera ini, video capture device, kita klik kanan, kita copy. Lalu di scene berikutnya kamera 2 tinggal kita paste aja. Nah, setiap penambahan dia selalu berada di paling atas, kita pindahin aja ke bawah. Nah, pokoknya posisinya seperti ini. Yang pertama NDI source, yang kedua image, yaitu image logo AKBP, yang ketiga adalah video capture device. Begitu juga nanti kalau ada kamera 3, kita tambahin aja. Biasanya kita juga pakai 3 kamera. Kamera 3. Nah, ini masih kosong. Kamera 3. Kita langsung copy aja semuanya dari scene-scene sebelumnya. Paste. Biasanya nggak muncul dulu, kita harus refresh dulu dengan menekan scene yang lain, memilih scene yang lain, baru kembali lagi. Nah, sudah ada. Begitu juga dengan gambar. Kita paste lagi. Oke. Video capture device, copy. Nah, baru ke refresh. Nah, biasanya bentuk dari preview ininya masih berantakan. Nah, kita harus menyesuaikan sesuai dengan apa yang mau dilihat jemaat di TV-nya gitu sih. Ini misalkan, anggaplah ini kamera. Kita sesuaikan aja dengan kanvasnya. Ini namanya kanvas. Ups, salah, sorry. Ya, ini base-nya ini yang hitam ini adalah kanvas dari OBS. Jadi apa yang mau ditampilkan ke program nanti, ke live streamingnya, itu bentuknya adalah seperti ini. Ini resolusinya 16:9. Jadi kita sesuaikan aja kameranya, misalkan kamera ini kita sesuaikan. Nah, lalu kita urutkan di paling bawah layernya si kameranya. Lalu si gambar logo AKBP, misalkan ini logo AKBP, dan NDI source-nya paling atas. Nah, kalau kita udah selesai setting kamera, kita udah memastikan kameranya udah langsung ada di previewnya, udah langsung ke detect. Nah, baru kita udah bisa setting yang lain, misalkan untuk di easy worship. Kalau biasanya masalah yang timbul pada saat hari Minggu itu kameranya suka nggak ke-detect. Itu kenapa? Karena kadang-kadang memang OBS ini harus sering-sering di restart, sehingga agak makan waktu juga sih untuk berusaha agar kamera ini semuanya bisa ke-detect gitu sih. Kalau udah, ini video pembuka sama video penutup, kita coba aja tambah video pembuka. Video pembuka biasanya udah ada juga di folder BI tadi. Baik BI maupun Bahasa Batak atau BB, itu udah ada dua folder tersebut di desktop komputer gereja. Insert media, bisa apa aja mungkin. Video, apa ya?
aja video. Video ini aja. Nah, biasanya saya urutin kayak gini biar tahu aja sih urutannya, nggak susah untuk nyarinya gitu sih. Nah, biasanya standby-nya seperti ini. Nah, nanti kita kembali ke Easy Worship. Teman-teman bisa lihat ini ada namanya ibadah segera dimulai. Kita live dulu. Nah, pokoknya sampai dia kayak gini. Biasanya live itu dimulai 10 menit sebelum kebaktian. Misalkan kebaktiannya jam 8 pagi. Jadi kita udah klik start streaming ini tuh mulai dari 7.50. Nah, isinya apa? Isinya adalah video pembuka itu. Misalkan sudah 7.50, kita klik start streaming dan kita transisi video pembuka seperti itu sih. Nah, ini kita sudah set semua scene-nya, kita sudah set semua sources-nya. Sekarang kita mulai masuk ke YouTube-nya. Sebentar. Nah, kita masuk YouTube. Nanti teman-teman tinggal login aja pakai akun Mazmur TV. Ini karena untuk kebutuhan demo, saya pakai akun pribadi saya dulu untuk coba live streaming. Nah, di sini ada tulisan Create, Go Live. Tampilannya seperti ini teman-teman, langsung ada tab-tabnya. Nah, di sini kita bisa langsung bikin, misalkan, nah ini kan udah ada judul, kolom judul, public, dan kolom deskripsi. Nah, ini kita copy paste dari Word yang tadi. Kita kembali ke sini, buka Word-nya, deskripsi YouTube. Nah, ini teman-teman nih. Judulnya udah ada, temanya apa, firman Tuhan, pelayan firman, liturgi, semuanya udah ada. Sampai tag-tagnya biasanya juga udah ada, jadi tinggal kopas aja. Judulnya kita copy ke YouTube. Nah, di sini kita paste saja. Habis itu deskripsinya mengikuti dari yang tadi. Nah, ini dia. Dari tema ini sampai hashtag. Oke, kalau udah kita copy, kita balik ke sini, kita paste. Nah, gitu sih teman-teman. Kalau udah kita change thumbnail sesuai logo kebaktian tiap minggunya. Nah, ini sudah ada, langsung di open aja. Udah. Nah, ini pilihannya adalah no, it's not made for kids. Restriction-nya nggak usah. Kalau udah semua, kita save. Nah, di sini ada tulisan connect streaming software to go live. Dari sini kita udah langsung bisa kita copy stream key-nya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini. Tiap teman-teman mulai live streaming baru, stream key ini pasti berubah-berubah, makanya ini harus diingat untuk di copy. Tinggal copy aja. Terus, nah, stream latency ini adalah seberapa delay yang akan muncul di TV-TV jemaat di rumah pada saat menggunakan live streaming. Nah, kita pilih yang ultra low latency aja.
Kalau udah, nah udah di copy, kita kembali ke OBS. Nah, kita ke settings. Nah, ada settings di sini, terus ke stream. Stream key-nya ini yang sebelumnya dihapus, terus teman-teman langsung paste saja. Nah, kalau udah, habis itu di pojok kanan bawah ada tombol apply, langsung di apply aja dan oke. Nah, kalau udah ready seperti ini, kita udah siap live streaming, tinggal pencet start streaming. Nanti dari YouTube-nya akan berubah. Nah, langsung berubah otomatis. Status koneksinya adalah excellent connection. Nah, ini udah live nih teman-teman. Udah live, nanti teman-teman bisa langsung monitor aja di HP. Ini saya buka dari HP. Karena kontennya mengambil dari video ini, saya coba pindahin dulu aja ke, misalkan ke sini, kamera 1. Nah, seperti ini. Saya coba dulu buka YouTube. Oke, share. Karena koneksi saya agak bermasalah, jadi kayaknya untuk monitor kayaknya belum bisa dulu. Pokoknya seperti itu teman-teman. Nah, ini ada tulisan error seperti ini karena koneksinya banyak dipakai. Jadi saya, nanti teman-teman bisa langsung monitor sendiri, latihan sendiri. Nah, kalau udah, seperti itu sih teman-teman. Nanti kalau udah, kita baru udah bisa mulai kebaktiannya seperti di video ini. Nah, seperti ini. Login udah, baru kemudian kebaktiannya dimulai. Seperti itu. Biasanya awal-awal nanti akan muncul gambar seperti ini, ibadah segera dimulai, baru masuk ke video pembuka. Video pembuka nanti tinggal di transisi aja teman-teman. Seperti ini, tinggal video pembuka ini tinggal di transisi aja. Nanti kalau udah kembali ke kamera 1, nah, baru mulai, misalkan Sintua masuk, dan dari isi worship-nya kita tampilkan nama liturgisnya, misalkan seperti itu. Ya, kalau udah, kita clear lagi. Misalkan sudah mau mulai lagu, kita pindah kamera seperti ini. Nah, dari isi worship-nya, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, kita go live juga untuk di slideshow berikutnya, yaitu lagu 1. Nah, tombol clear-nya ini kita hilangkan saja, kita unclear. Nah, masuk dia, kami puji dengan riang, liriknya dan lain sebagainya. Kalau sudah mau selesai lagunya, pada saat kata-kata terakhir langsung di clear aja.
terus pindah ke kamera 1. Nah, seperti itu. Anggaplah ini live streamingnya yang sudah live. Kalau udah lanjut dari easy worship-nya sekarang ke Photom. Photom udah masuk preview di easy worship, go live, tampilkan. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau udah, jangan lupa clear lagi, pindah kamera ke song leader, baru masuk ke lagu berikutnya. Easy worship go live, munculkan. Nah, seperti itu teman-teman. Begitu terus sampai terakhir. Sampai terakhir seperti ini. Nah, seperti ini. Pada saat ini, jangan lupa kita tampilkan ibadah telah selesai. Seperti ini. Nah, setelah beberapa saat, pendeta sudah bilang horas, baru kita tampilkan video penutup. Nah, seperti itu. Kembali lagi ke sini. Jadi intinya sebenarnya gampang teman-teman, hanya mungkin pada saat kebaktiannya itu kita harus bisa multitasking sih teman-teman, harus bisa cepat pindahnya antara easy worship dan OBS, dan kadang-kadang suka ada masalah-masalah teknis seperti itu yang harus mungkin diadaptasi, teman-teman harus adaptasi. Cuman di sini saya pengen bilang kalau teman-teman ingin belajar lebih lanjut, bisa langsung datang di hari Minggu ketemu saya, kita langsung praktik, teman-teman bisa langsung pegang komputernya untuk coba live streaming. Seperti itu sih. Saya rasa cukup sih untuk rangkaian video seri ini. Semoga video-video yang telah saya share bisa membantu teman-teman untuk belajar lebih cepat, agar teman-teman bisa langsung coba dan nggak takut untuk coba sebagai operator live streaming di gereja kita. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga teman-teman dapat banyak manfaat dari menonton video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam.